Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pyelonefritis adalah infeksi yang terjadi pada ginjal. Biasanya menimbulkan gejala adanya darah atau nanah di urin. Nah, ini dapat terjadi karena sebelumnya si penderita ini pernah mengalami infeksi saluran kemih atau mungkin ada kelainan yang lain. Nah, infeksi ginjal lebih sering terjadi pada wanita dibanding pada pria. Nah, gejalanya apa? Jadi yang pertama ada darah atau nanah dalam urin. Kemudian bau urinnya juga lebih menyengat daripada biasanya. Ada sakit pinggang, nyeri punggung bagian bawah, kemudian demam, menggigil, lemas, tidak nafsu makan, mual, muntah, diare. Nah, gejala yang lain gejalanya bisa juga disertai dengan gejala infeksi saluran kemih. Jadi kalau infeksi saluran kemih itu gejalanya saat buang air kecil nyeri, kayak terbakar, panas gitu loh. Nah, kemudian frekuensi buang air kecilnya juga lebih sering. Nah, terus kalau buang air kecil juga sedikit-sedikit, tidak banyak seperti biasanya. Nah, pada lansia ini bisa menimbulkan gangguan kesadaran, terus kayak bingung gitu kemudian kalau bicara ngaco gitu kan. Nah, kalau ada anak biasanya jadi rewel dan ngompol. Nah, penyebab infeksi ginjal sebagian besar disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi virus juga bisa sih, tapi jarang. Jamur juga bisa tetapi jarang. Nah, bakterinya berasal dari mana? Bakterinya berasal dari saluran pencernaan yang keluar bersama dengan tinja. Jadi bakterinya itu nyasar ke lubang kencing, kemudian berkembang biak di kandung kemih. Nah, kalau tidak diobati tuntas, dia akan naik sampai ke ginjal. Nah, pada kondisi tertentu, bakteri berkembang biak di dalam saluran kemih hingga akhirnya lari ke ginjal. Nah, faktor risiko infeksi ginjal wanita biasanya lebih beresiko. Kemudian sudah mulai aktif secara seksual. Jadi ini bisa membuat saluran kencing iritasi sehingga bakteri masuk ke kandung kemih. Nah, kemudian orang-orang yang melakukan seks anal. Seks anal itu bukan seks, tapi penisnya masuk ke anusnya pasangannya Nah, jelas ini membuat bakterinya lebih mudah masuk ke saluran kencing Nah, kemudian kehamilan, jadi ibu hamil itu aliran urinnya menjadi lebih lambat karena perubahan fisik terdesak kandung kemihnya sehingga bakteri yang harusnya keluar lewat urin itu tertahan, jadi dia lebih mudah menyebabkan terjadinya infeksi ginjal. Nah, faktor risiko yang lain kelainan bentuk kandung saluran kemih, kemudian adanya sumbatan di saluran kemih, misalnya adanya pembengkakan prostat pada laki-laki kemudian sering sembelit khususnya pada anak-anak, orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV/AIDS kemudian orang-orang kanker yang sedang menjalani kemoterapi itu biasanya daya tahan tubuhnya juga ngedrop. Kemudian menderita prostatitis jadi infeksi pada kelenjar prostat yang bisa menyebar hingga ke ginjal. Laki-laki yang kena kalau prostat. Kemudian adanya kerusakan saraf di sekitar kandung kemih. Nah, ini penderitanya biasanya tidak sadar bahwa ia mengalami infeksi saluran kemih atau saluran kencing dan infeksi ginjal. Kemudian menderita penyakit yang membuat sulit buang air kecil seperti multiple sclerosis atau spina bifida. Nah, beberapa prosedur medis seperti sistoskopi. Jadi pemasangan kateter dalam waktu lama itu juga meningkatkan risikonya terjadi infeksi ginjal. Nah, diagnosa infeksi ginjal bisa dilakukan tes urin rutin kemudian pemindaian Nah, pemindaiannya bisa dengan CT scan, USG tujuannya untuk mendeteksi masalah kesehatan pada organ ginjal. Nah, komplikasi infeksi ginjal bisa mengalami abses ginjal. Abses ginjal itu terjadi pada saat cairan nanah muncul di dalam jaringan ginjal. Nah, ini dapat berakibat fatal karena bakteri atau cairan nanah ini bisa menyebar ke organ lainnya. Kemudian sepsis. Sepsis itu terjadi ketika infeksi sudah menyebar ke aliran darah. Nah, ini bisa fatal juga karena
bakteri yang ada di aliran darah itu menyebar ke organ-organ vital kita yang lain, ya. Misalnya ke jantung, ke otak, ke paru-paru, lah itu fatal sekali. Kemudian komplikasi yang lain yang bisa terjadi, gagal ginjal. Nah, ini terjadi ketika ginjal tidak bisa berfungsi secara normal akibat kerusakan sel ginjal. Ini bisa sementara, bisa permanen. Ya, kemudian komplikasi pada kehamilan, ya, ibu hamil yang menderita infeksi ginjal berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya. Bayinya bisa lahir prematur atau lahir dengan berat badan yang kurang. Nah, bagaimana cara mencegah infeksi ginjal? Cukup minum air putih, ya, agar Anda kencingnya lebih lancar. Nah, kalau kencing lancar itu kan bakteri yang di saluran urin itu juga akan ikut keluar bersama dengan urin kita. Kemudian biasakan buang air kecil setelah melakukan hubungan seksual, ya, agar bakteri yang masuk ke dalam saluran urin itu dapat terbuang. Nah, jangan menahan atau menunda buang air kecil. Nah, jangan menggunakan produk perawatan atau kosmetik pada alat kelamin, biasanya wanita, ya, untuk menghindari iritasi yang dapat memicu infeksi. Nah, khusus untuk wanita, bersihkan organ kelamin dengan cara mengusap dari depan ke belakang. Terutama kalau habis BAB, ya. Ya, untuk menghindari penyebaran bakteri dari dubur ke organ kelamin. Jadi kalau dari belakang ke depan itu kebalik, ya. Nah, nanti malah bakteri E. coli-nya itu nanti malah masuk ke saluran kencing. Nah, itu berbahaya sekali, ya. Nah, solusinya infeksi ginjal ada 2 nutrisi, chitosan dan Mooncott. Jadi ini untuk mempercepat penyembuhan luka infeksi, kemudian memperbaiki kinerja ginjal, tonik ginjal, antiinflamasi, ya, kemudian juga meningkatkan sistem imun. Nah, untuk Anda yang mau konsultasi silakan call atau chat di call center kami 081754744671. Ingat, the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan.